Antri. Menara Langit Merapi kita bisa melihat spot 360 derajat. Kita di sana menjadi unggulan untuk melihat 7 gunung yang ada di sekitar Ketepas, yaitu Merapi, Merbabu, kemudian Sindoro, Sumbing, Dieng, kemudian Gunung Prau dan Gunung Andong Telomoyo, beserta deretan Bukit Menoreh yang di situ juga berdiri Candi Borobudur. Jadi dari spot Menara Langit Merapi kita bisa melihat visual itu 360 derajat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menuju tempat wisata dengan view Gunung Merapi terbaik dan terindah, yaitu Ketepas di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini objek wisata Ketepas mempunyai wahana baru yang cukup menarik, yaitu Menara Langit Merapi. Menara Langit Merapi mempunyai wahana 360 derajat untuk melihat 7 gunung di satu lokasi. Nah, jarak menuju Ketepas adalah 42 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 31 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Ketepas, Magelang, Jawa Tengah. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Pasar Kembang. Di sebelah kanan kita ada Selasar Malioboro. Nah, Selasar Malioboro merupakan salah satu pusat kuliner murah di kawasan Malioboro bagian utara. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita saat ini cukup banyak terdapat hotel-hotel dengan bangunan yang cukup tinggi dengan standar hotel bintang tentunya. Dan di sebelah kanan kita ini ada Stasiun Tugu Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Jelageran Lor. Di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk parkir Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kita masih berjalan ke arah barat menuju perempatan Jelageran. Kemudian selanjutnya dari perempatan Jelageran kita berbelok ke kanan ke arah utara menuju Jalan Tentara Rakyat Mataram. Nah, di depan sana ada pertigaan. Ini adalah pertigaan Jalan Tentara Rakyat Mataram dengan Jalan Kiai Mojo. Kita berbelok ke arah kanan. Nanti kita akan menuju ke Jalan Magelang. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Kutu Patran, Desa Sinduaji, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di sebelah kiri kita baru saja melewati kawasan mall dan hotel ya. Jadi mallnya adalah Jogja City Mall, kemudian hotelnya adalah dari Jogja. Dan kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada MMTC. Dan kemudian di depan kita terlihat ada jalan flyover di atas ya. Ini merupakan perempatan Jombor atau flyover Jombor. Nah saat ini kita sedang berada di Dusun Melati Ndukuh, Desa Sendang Adi,
Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita terus menyusuri Jalan Magelang ke arah utara, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di perempatan Denggung. Di sebelah kiri kita ada Taman Denggung, kemudian di sebelahnya di utara taman itu ada alun-alun Sleman atau alun-alun Denggung, dan di kanan jalan ini ada Sleman City Hall, salah satu mall terbesar ya di Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah, saat ini kita berada di Jalan Magelang kilometer 18 di Kapanewon Tempel, teman-teman ya. Dan di depan kita ini adalah jembatan Kali Krasa. Nah, kemudian di depan kita terlihat ada gapura berwarna hitam. Ini adalah gapura perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kota Muntilan, Jawa Tengah ya, merupakan bagian dari Kabupaten Magelang. Dan kota Muntilan menjadi pusat perdagangan dan jasa di bagian selatan Kabupaten Magelang. Kota Muntilan terletak sekitar 10 km dari kota Mungkit yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Magelang, 15 km dari kota Magelang, dan 25 km dari kota Yogyakarta. Nah, teman-teman, di Muntilan ini ada oleh-oleh yang cukup khas ya, yaitu tape ketan Muntilan. Biasanya di sepanjang jalan ini banyak yang menjual tape ketan Muntilan, dan itu merupakan salah satu oleh-oleh. Biasanya disertai juga dengan menjual wajik ya. Wajik itu makanan dari ketan ya, warna coklat dicampur gula Jawa, dan cukup populer di daerah ini, teman-teman. Nah, untuk jalur kali ini kita akan berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Veteran. Kemudian nanti kita akan melewati Jalan Talun menuju arah Pasar Talun. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Veteran. Di depan kita ini ada perempatan Tambaan, kita lurus terus ke arah Jalan Talun. Nah, teman-teman, untuk menuju ke arah Ketepa sebenarnya kita bisa melalui perempatan Blabak Mungkit, kemudian ke kanan menuju Jalan Blabak Boyolali, dan jaraknya dari kota Muntilan kira-kira masih sekitar 6 km lagi ke arah Magelang. Nah, mungkin untuk kendaraan roda 4 kami merekomendasikan jalur Blabak Boyolali ya. Nah, karena selain jalannya lebih lebar dari jalan yang kita lalui ini, jalur Blabak juga sangat mulus jalannya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada Pasar Talun. Pasar Talun berlokasi di Dusun Talun, Desa Banyudono, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini ada jembatan yang namanya Jembatan Baru Telatar. Jadi jembatan ini merupakan jembatan Sungai Pabelan, di mana jembatan ini sebelumnya pernah runtuh pada tahun 2011 karena aliran lahar dingin Merapi, teman-teman. Nah, di depan kita ini ada semacam pentokan ya. Ini sebenarnya bukan pertigaan tapi perempatan ya, namanya perempatan Telatar ya. Jadi jalan satunya lagi ini terletak sejajar dengan jalan yang kita lewati ini. Jadi terletak di sebelah kanannya persis, teman-teman ya. Nah, dari perempatan Telatar ini kita berbelok ke arah kanan. Nah, sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa di sekitar tempat ini terdapat beberapa situs purbakala berupa candi Hindu.
Yang pertama di sebelah kiri kita yaitu ada yang namanya Candi Lumbung. Kemudian ada juga yang namanya Candi Asu Sengi dan Candi Pendem Sengi. Nah, kalau kita perhatikan jalan sudah mulai naik teman-teman. Saat ini cuaca juga sudah mendung dan berkabut ya. Nah, semoga nanti sampai lokasi tidak hujan. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau cuaca cerah sebenarnya tempat ini akan menyuguhkan pemandangan yang sangat indah ya. Namun sayang sekali saat ini cuacanya mendung dan berkabut. Nah, buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Ketepas dan melalui jalur ini, saya kira dengan tanjakan yang cukup tinggi, maka kendaraan harus dipastikan dalam kondisi baik, terutama masalah pengereman dan mesinnya teman-teman. Nah, dari sini kalau kita perhatikan ada dua jalur ya, ada jalur ke kiri dan jalur ke kanan. Nah, jalur ke kiri akan menuju ke arah objek wisata Ketepas, sedangkan jalur yang ke kanan akan menuju arah Selo atau Boyolali. Nah, saat ini kita sudah sampai di lokasi tujuan kita, yaitu wisata Ketepas ya. Nah, untuk harga tiketnya untuk Senin sampai dengan Sabtu adalah Rp10.500 per orangnya. Dan khusus untuk hari Minggu atau hari libur, tiketnya Rp12.500 per orangnya. Kemudian untuk biaya parkir motor Rp3.000, kemudian parkir mobil Rp5.000. Nah, kalau kita perhatikan mestinya di belakang tulisan Ketepas ya, yang nampak di depan kita ini backgroundnya harusnya Gunung Merapi. Namun sekarang hanya awan putih atau kabut ya. Dan terlihat suasana pada siang hari ini makin gelap kelihatannya dan mungkin akan turun hujan teman-teman. Selamat siang Bapak. Ya, Maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar? boleh. Kalau boleh tahu, maaf, dengan Bapak siapa meninggal? Saya Sumardiono. Bapak Sumardiono ya? Ya, mau jasa teropong Jasa teropong di Ketepas, di Bapak. Ketepas ya. Untuk harga sewanya berapa Bapak? 10.000 tapi untuk waktu sepuasnya. Kadang kalau siang gini kalau ada hujan Ya. dari wilayah Merapi ke wilayah Ketepas ini, itu kadang puncak Merapi bisa kelihatan. Tapi kalau kabutnya terlalu tebal tapi nggak ada hujan, mungkin nggak sulit untuk kelihatannya. Apalagi kalau mudah lagi kalau ada angin mengembus awan panas mengembus awan mendung itu ya, Iya. bisa menghilangkan mendung itu. Kalau ada angin itu bisa hilang. Oh iya, namanya Tapi alam untuk ya Bapak ya? untuk sekitar wilayah Merapi. Iya. Kalau untuk view yang lain Bapak? View lain selain Merapi ada Merbabu. Iya. Kalau dilihat dari atas Panca Agasana itu mungkin ada Bukit Andong, Bukit Telomoyo, dan juga ada Sindoro Sumbing Slamet. Banyak banget ya berarti. Iya, di sini ada view 5 gunung. Ketepas Yaitu di sini 5 ya, gunung untuk itu melihat keindahan. 2M, 3S. Oh, Yaitu Merapi, Iya. Merbabu, Sindorong, Sumbing Slamet. Itu yang gunung. oh iya Bapak ya. Jadi sangat ini ya, tempat Ketepas ini Untuk benar-benar alami untuk gunung ini. iya, Ya. alami gunung untuk healing juga ya Bapak ya, Ya, kalau untuk betul. zaman-zaman sekarang. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Yeah. Selamat siang. Maaf, bisa mengganggu waktunya? Ya, selamat siang juga. Ya, maaf Yang bisa saya dengan bantu Mas Yanto. oh ya, Mas Yanto ya. Iya. Menyewakan ini ya, apa kayak jeep itu ya Mas ya? Iya, betul. Ya. Kalau yang short itu rutenya keliling kampung, Mbak. Ada Kampung Gunungsari, Kampung Semai, dan lewat Desa Ketep juga, langsung ke Grojogan Kapuan. Itu yang short, yang rute paling pendek. Iya. Terus tarif Biayanya? biayanya 450.
Terus yang medium 2 kan ada medium 2, medium 1. Iya. Itu yang medium 2 ada ke Negeri Kayangan, Wow, bagus banget ya. terus ke Grojogan Kapuan. Kita standby di sini lagi, start finishnya di sini. Itu 750. 750. Iya. Kalau untuk jet wisatanya itu biasanya untuk berapa wisatawan tempat duduknya, Mas? 4 orang, Mbak, Untuk maksimal 4 orang ya. Mas, Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Iya, Semoga sehat sama-sama. selalu, sukses Iya, selalu Mas. Nah, demikian teman-teman tadi interview dengan pelaku usaha yang ada di sini. Nah, untuk destinasi pertama kita akan menuju Museum Volcano Center. Nah, di museum ini banyak sekali penjelasan tentang ke gunung apian. Kemudian juga ada maket gunung api. Dan di sini juga bisa dilihat puncak Merapi atau puncak Garuda. Nah, yang terlihat di depan kita ini kelihatannya adalah foto satelit ya. Di situ nampak 2 puncak gunung ya, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Dan di tengahnya ada tertulis Ketep ya, atau posisi kita saat ini. Nah, ini adalah penampakan dari puncak Garuda, teman-teman. Jadi puncaknya Gunung Merapi ya. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah maket ya. Kalau ini maket Sabu ya, atau bendungan Sabu, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, saat kita di dalam museum ternyata di luar tadi turun hujan, sehingga meski tidak semua bagian gunung terlihat, namun setidaknya hanya bagian puncaknya saja dari Gunung Merapi ataupun Merbabu yang masih tertutup awan atau kabut. Nah, saat ini kita sedang menaiki lokasi yang kedua, yaitu spot pelataran Panca Arga. Jadi kalau kita perhatikan di sini lantainya basah ya, karena memang sehabis hujan ya, teman-teman. Nah, dari kejauhan kita bisa perhatikan bahwa di kejauhan itu ada satu gunung yang nampak, yaitu Gunung Sumbing, yang seperti kita lihat di depan kita, teman-teman ya. Nah, ini ada spot foto yang menarik ya. Di sini tertulis Merapi tak pernah ingkar janji. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Ketepas ini juga terdapat wahana untuk melihat atau menyaksikan tentang ke gunung apian, yaitu Ketep Volcano Teater. Nah, untuk biaya masuk dari Ketep Volcano Teater cukup murah, teman-teman. Jadi hanya Rp9.000 saja. Dan saat ini kebetulan baru ada promo. Jadi jika kita beli tiket Ketep Volcano Teater sekaligus bisa sebagai tiket masuk untuk Menara Langit Merapi. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore. Ya, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Iya, bisa Mbak. Oh ya, maaf, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Sutris. Dengan Bapak Sutris ya. Iya. Pesona yang tempat wisata yang baru di Ketepas ini namanya apa ya Bapak ya? Ya, yang baru adalah Menara Langit Merapi.
Iya. Menara Langit Merapi itu menjadi ikon karena kita dari Menara Langit Merapi kita bisa melihat 7 gunung di 360 derajat di segi Ketepas ini. Maksudnya 7 gunung itu apa saja ya Bapak ya? Ya. Dari Menara Langit Merapi kita bisa melihat Gunung Merbabu, Merapi, kemudian Sindoro, Sumbing, kemudian Dieng, kemudian juga bisa Andong sama Telomoyo. Oh, bagus banget ya Bapak ya. Lalu keunggulan selain bisa melihat view 7 gunung itu apa aja Bapak? Keunggulan lainnya yang ditawarkan? Ya, Ketep menawarkan kaitannya dengan geologi atau ilmu tentang edukasi kaitannya dengan kegunung apian, khususnya di Ketep Volcano Center atau museum yang berada di sisi utara atau di depan loket tiket masuk. Kemudian di samping itu juga ada spot Langit Merapi tadi. Kemudian ini yang terakhir adalah Ketep Volcano Theater, yaitu bisa menawarkan kaitannya dengan kegiatan aktivitas yang dikemas dalam bentuk film atau aktivitas Merapi yang didokumentasi kemudian disuguhkan dalam bentuk film gitu. Saat terjadi kegiatan aktivitas Merapi, Ketep itu merupakan objek yang relatif aman dengan kegiatan aktivitas vulkanik yang terjadi di Merapi, karena Ketep dengan radius yang lebih dari 8 kilo atau 8,9, kemudian Ketep tidak berada di alur sungai yang berhulu dari Merapi, sehingga Ketep menjadi titik aman atau merupakan satu-satunya objek yang paling aman apabila terjadi kegiatan aktivitas di Merapi itu sendiri. Mulai berdiri atau bisa dipakai untuk pengunjung wisatawan mulai kapan Bapak? Untuk Menara Langit Merapi itu launching pada tanggal 10 Maret 2023 kemarin, hari Jumat ya. Baru buka pada hari Jumat itu, kemudian pada saat hari Sabtu pada jam 12:04 terjadi erupsi Merapi. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sekeluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan wisata Ketepas selalu banyak dikunjungi wisatawan. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menuju spot Menara Langit Merapi yang ada di depan kita, teman-teman. Nah, di lokasi ini banyak sekali menawarkan keindahan dari keindahan Gunung Merapi ataupun Gunung Merbabu, teman-teman. Dan di sini tidak hanya spot menara langit saja, tapi juga ada misalnya kayak balon udara. Kemudian yang nampak di depan kita itu juga spot foto ya teman-teman ya, yang cukup bagus, yang unik ya, yang warna kuning tadi. Kemudian juga ada jembatan yang menuju arah Menara Langit Merapi, dan di situ juga bisa kita jadikan spot foto ya, karena backgroundnya sangat cantik sekali, yaitu Gunung Merapi ataupun Gunung Merbabu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini di Menara Langit Merapi sebagian bangunannya masih dalam tahap pembangunan atau finishing. Nah, menurut kami Ketepas dengan Menara Langit Merapi mempunyai pesona pemandangan yang luar biasa, sangat indah dan benar-benar healing ya teman-teman. Nah, di sini menurut kami juga bisa dijadikan lokasi terbaik untuk melihat view Merapi secara lebih dekat.
teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada kawasan perkampungan atau desa yang paling tinggi ya di lereng Merapi, dan menurut informasi dari petugas di sini itu adalah desa tertinggi Stabelan ya teman-teman. Nah, kalau yang nampak ini adalah Bukit Turgo atau Pelawangan ya, yang ada di kawasan Kaliurang teman-teman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami ke objek wisata Ketepas di Magelang, Jawa Tengah pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.